siap. Kita kakak kalau mau pakai masker, maskernya dipakai. Balik. Aduh. Ya. Sekarang kita mau belajar semuanya sehat. Masuk. Siapa? Kenapa dia? Berarti Chloija yang tak masuk hari ini, semua yang lainnya masuk 8 berarti ya. Oke, selanjutnya Ibu mau kita sama-sama apa kalau sebelum belajar kita berdoa. Ya, berdoa. Siapa yang pimpin doa? Saya, Bu. Rebecca duluan tadi angkat tangan. Ayo pimpin. Doa ya. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru atau Pak Guru? Bu Guru. Oh, iyalah, gitu. Oke, sekarang kita sebelum belajar biar lebih semangat, kita mau nyanyi lagu. Berdiri dong. Berdiri. Kita mau nyanyi lagu. Mulutnya dibuka nyanyi ya. Pak Beka pindah sana. Geser sini. Ya, kasihan teman yang di belakang pelindung. Ya, yang tinggi agak di ujung. Oke, nyanyi Garuda Pancasila bisa? Bisa. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, diberi bangsa satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju dan maju. Duduk lagi. Ya, sekarang Ibu mau kita sudah masuk ke dalam pembelajaran. Nanti hari ini mau tahu dulu dong, kan kemarin kita udah belajar benda padat kan, terus dan juga kita nyanyi-nyanyi benda padat. Ada yang mau kasih tahu nggak contohnya apa kata? Kursi. Ya, kursi. Terus apa? Meja. Ya, meja. Apa lagi? Terus lemari. Ya, lemari. Udah tadi pintu. Ya, Beka. Ya, ya. Berarti semuanya masih ingat jempol semuanya. Sekarang karena kemarin kita udah belajar benda padat, hari ini kita belajar benda. Apakah yang di dalam botol minuman ini? Kalau air benda? Kalau haus minum? Nah, berarti ya. Nah, terus kita mau lihat itu karena udah semangat, udah oke semuanya nih. Sekarang Ibu mau kita mengamati benda di sekitar. Kan tadi ini ada botol. Kok di dalam botol ini ada isi air. Terus air ini termaksud benda cair. Ya, kemarin kita belajar benda padat kan. Sekarang kita masuk ke benda cair. Coba lihat hari ini ada tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 itu wujud benda. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Kita hari ini ada tujuan pembelajaran yang pertama. Anak-anak dengan membaca teks nanti kalian akan mengetahui siswa mampu menganalisis dan menjelaskan sifat dan ciri benda. Berarti kita bakalan belajar tentang sifat dan ciri benda. Yang kedua nanti kalian akan melakukan diskusi dan percobaan. Nah, nanti kamu mampu mendemonstrasikan. Kalian bisa coba nih. Aduh, ini percobaannya tentang apa ya? Terus ketiga, setelah kalian berdiskusi, cari informasi, kalian juga mampu mempresentasikan, maju ke depan. Ya kan? Waduh, kelompok siapa nih yang kerjasamanya oke nih? Terus yang keempat, kalian setelah mengamati nanti kalian mampu menganalisis manfaat air, terus cara mencegah
mencegah pencemaran lingkungan. Ih, kakak sama abang kenapa ini? Aduh, kenapa ini? Ya, jadi ini pelajarannya bahasa Indonesia dan PKN. Ayo perhatikan ke depan, duduknya hadap ke depan semuanya. Tangan di atas meja. Nah, coba kalian amati. Ini kita kan belajarnya wujud benda. Ini balon belum ditiup sama balon yang sudah ditiup. Apa sih? Berubah nggak wujudnya? Berubah. Yang sebelum ditiup dia ngapain? Kenapa? Tipis. Oh, tipis. Terus sudah ditiup dia besar. Oh, besar. Karena ada udara di dalamnya, ya kan? Nah, lanjut. Setelah kamu melihat video tadi, kok ibu kasih tahu gambar balon? Karena kita belajar tentang wujud benda. Ada berubah kan dia kan? Wujud benda kan? Nah, lanjut kita nanti anak-anak akan. Nah, di sini kita tadi sudah menyebutkan di dalam balon itu ada udara sebelum ditiup, setelah ditiup. Terus juga tadi di sini ada dalam motor ada air disebut benda cair. Terus juga nanti bentuk air di dalam ini kan, nanti gini bentuknya rata. Kalau dimiringin, tapi tetap rata. Isinya sama tidak? Kalau dilurusin dengan dimiringin tetap sama tidak isinya? Iya, sama. Karena kan dia tidak tumpah, Bu, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita mau masuk ke kegiatan inti. Satu siswa membaca teks di papan tulis. Siapa yang membaca? Ya, Kakak. Kencang suaranya, Kak. Bentuk benda cair tidak tetap dan selalu. Ya. Kedua, suaranya kencang loh, Kakak. Tiga. Lihat ke papan semua dong. Meresap. Kapilaritas. Yang dapat masuk ke celah-celah kecil itu namanya kapilaritas. Ya. Nah, kamu kan udah membaca. Kok ini dibaca tapi diingat, dicermati juga. Makanya kalau temannya baca, kamu harus menyimak. Terus baca, jangan melamun BK. Nah, ini Bu ada. Kita mau nonton video. Kalian mengamati satu video. Semuanya matanya fokus, lihat ke depan, mengamati. Nanti kalau duduk yang rapi, jangan gini. Nah, ke temannya. Jadi supaya kamu tahu, oh ini nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya sama ibu guru, ngerti? Di atas meja hari ini kita belajarnya pakai PowerPoint sama semuanya di sini. Karena apa? Kita tidak keluar buku, cuma keluar pulpen. Takut nanti bukunya basah. Karena kita berhubungan dengan benda cair. Kan nanti kita ada bawa percobaan. Semuanya ada bawa alat yang ibu minta. Bawa. Yang kemarin ibu suruh minta pasir, batu, apalagi ya tumbuhan, ya kan ada bawa. Kakak sama abang lihat ke depan. Ya. Oke. Satu. Coba lihat video berikut. Mati semuanya. Semuanya matanya ke depan. Tangannya di atas meja semuanya. Tangannya di atas meja. Yuk, kita amati video. Temannya ada. Sudah apa?
ya semuanya rekapan. Kita bacanya. Nanti kita mau melakukan percobaan ini harus perhatikan videonya. Tuangin ke bekas, terus tuangin lagi ke botol ya. Terus lagi ya, percobaan kedua, memegang atau memegang benda air. Baca, batu adalah benda padat yang bisa digenggam. Apakah sifat tersebut juga air bisa digenggam atau tidak? Ya. Bisa digenggam. Coba menggenggam pulpen. Ya. Kalau nonton video, baca keterangannya. Nanti kalian juga akan melakukan percobaan yang sama. Itu kopi, air. Itu dia pegang, dia coba bergerak. Percobaan tiga. Maka permukaan benda cair selalu rata. Ini dimiringin tetap rata. Rata atau tidak dia? Rata. Nah, dimiringin. Terus minyak goreng, ini aja Kak. Dimiringin kan. Percobaan keempat, mengumpulkan volume benda cair tetap. Apakah ukuran atau volumenya air berubah? Kita lihat dia kasih tanda pakai spidol. Nih kasih dia tanda pakai spidol. Nah, kan segini nih banyaknya nih. Ya. Tuh, dikasih garis. Oh, airnya jumlahnya segini. Dituangin. Apa yang akan dia lakukan untuk membuktikan volumenya berubah atau tidak? Volume itu isi. Nah, lihat. Nah, dia tuangin ke gelas. Terus dimasukinnya ke plastik. Ya, dia masuk. Kita lihat apa yang mau dia lakukan. Oh, dia sediain plastik, terus dia airnya dimasukin ke dalam plastik. Nah, ini sudah ke sini, ke dalam gelas plastik, gelas kaca, masukin lagi ke kantong plastik. Dia tuang lagi ke sini. Pertanyaannya, volume air berubah atau tidak? Tidak. Nah, kalian perhatikan, nanti ditanya. Awas yang mana? Ya. Lalu kenapa ini tadi
ditanyain loh. Lihat, lihat Pak. Kepalanya tekan, nggak ada yang nempel ke meja. Nanti kita nonton video Pak. Tidak. Ya. Barusan kopi. Benernya tidak. Ada yang nempel ke meja ya? Nanti kamu makan. Dia tetap melakukan hal yang sama. Apakah volume melakukan hal yang sama? Ya, volume atau isi. Dia karena hitam kopinya jadi tidak kelihatan dari sini. Tapi kalau dia tidak hitam, tetap. Jangan dibuka tuh aliran dari gelas kopi diangkat, dituangkan. Yang dituangkan ya. Itu kan alirannya, aliran. Berarti aliran itu apa? Nah, dan dia oli lagi diangkat ke atas, dituangkan alirannya. Nah, aliran itu maksudnya apa ya? Kita lihat videonya. Kan dia alirannya, bukan isinya. Ini alirannya. Goreng. Alirannya dilihat. Tuh. Tuh alirannya gimana? Tuh. Apa ya itu arti aliran ya? Lihat. Aliran itu apa? Coba Anda apa membuktikan benda cair dapat merambat melalui celah kecil. Dia kasih apa tuh? Makanan. Ya, seperti biru. Lihat sini. Jadi warna Merah. terus kita lihat itu apa ya? Ini lihat apa ya? Oh, tisu. Tuh lihat, kok tisu lihat? Perhatikan gerakan benda cair pada tisu. Perhatikan tuh, kenapa ya? Nanti kita coba, makanya lihat dulu. Nanti bisa saya dibuktikan.
Dari semua yang tadi video yang udah kamu amati kalian tonton, ada yang mau bertanya? Nah, ada yang mau bertanya? Tadi ada yang nanya, siapa kak? Nanya apa? Kok dia bisa layu, bisa loyo, tumbang ya? Kenapa ya? Aduh, karena keberatan. Berat apa tuh? Artinya yang baik, ah? Karena apa? Tisunya tebal, tisunya tipis. Ada yang jawab lain. Kenapa ya? Lalu bikin penasaran deh nih videonya. Kok tadi terus ditanya aliran. Aliran itu apa artinya aliran? Aliran, saluran. Aliran kan dia tanya, coba amati aliran airnya. Lalu dia angkat, dibuangin ya aliran. Apa? Kan dari dilihatin kan di situ sama kayak kita tadi itu ibu kasih tahu ini lurus ya dituangin. Terus ini tetap rata ya kan. Setelah kita mengamati video, terus kita menganalisis ini kan jadi air. Kalau air minyak goreng tadi, contoh benda cair minyak goreng biasanya untuk apa ya? Masak, menggoreng ya kan. Terus kalau tadi misalnya dia kasih sirup untuk minum biar nggak haus ya kan. Terus kalau oli, benda cair oli itu kalau air yang bersih atau air biasanya untuk apa ya? Kalau yang di dalam botol ini air bersih untuk minum. Terus kalau yang di bak dalam kamar mandi ada air untuk mandi. Kalau misalnya kalau mau masak kita pakai apa? Iya benar. Jadi air itu banyak manfaatnya, banyak fungsinya. Jadi salah satunya yang sudah kalian sebutkan. Nah lanjut, kita ibu mau kan kita udah lihat sini, kita mau melakukan percobaan. Benar nggak sih video yang dia bikin ini? Dia nggak sih tadi apa? Lihat volume air, lihat nih kok dikasih tisu kok dia bisa meresap, ya kan? Nah, sekarang ibu mau kita melakukan percobaannya. Nah, sekarang ayo kita buktikan apakah benar sifat dan ciri benda cair di video yang sudah kamu tonton tadi. Yang sudah ibu uruskan dari rumahnya. Bawa apa? Ada yang bawa benda-benda cair. Ada yang bawa gelas, ada yang bawa minyak goreng ya kan, boleh dikeluarkan. Ini kan udah sama kelompoknya ya, jadi kelompok 1, kelompok 2. Ibu minta, kita keluarkan dulu, jangan lupa kita keluarkan. Terus ibu akan membagikan LKPD. Nah dengar, satu meja satu. Di lembar LKPD ini nanti kamu kan ini ada 2 LKPD-nya ya. Setelah kamu melakukan percobaan, nah yang pertama ini dulu, percobaan tentang sifat dan ciri benda cair. Setelah kamu kerjakan, baca petunjuknya di sini, sesuaikan dengan petunjuknya, lakukan. Ada yang baca, misalnya, aduh gimana sih cara ngerjain ini tadi? Ada satu yang baca, yang jago baca, yang hobi baca. Nah, terus kalian melakukan percobaan, hati-hati ya, jangan begini ya. Ada yang menjawab pertanyaan, ada yang membaca, ada yang baca petunjuk. Oke, ini bisa dilakukan. Terus ada LKPD juga yang kedua. Dari benda-benda cair ini tadi ada LKPD yang kedua. Nanti kamu belum dulu, nanti kerjanya nanti untuk perintah dari ibu, untuk petunjuk dari ibu. Nah sekarang masih di kelompoknya masing-masing, nanti baru gabung jadi satu. Ada satu pekerjaan lagi nanti. Sekarang yang bawa cairannya boleh dikeluarin. Cairan apa? Nah, kelompok ini apa bapak? Minyak goreng. Oh ini ada wadahnya. Wadahnya nanti belum dipakai, tisunya mana? Keluarkan dulu cairannya, wadahnya, tisu. Nah, kelompok 2, cairan, wadah, tisu ya. Ini cairan apa? Oh iya.
ya? Udah kita kasih. Ya. Oh mau ikut ini ya? Bisa sih satu, kalau satu kan ini seperti contoh ya. Ya tulis dulu dong. Nah sekarang setelah Kelompoknya boleh beli nggak boleh? Ntar dulu. Nah kalau sudah masuk dalam kelompoknya, terus semua bahannya sudah disediakan. Ada sini kelompok masing-masing dari sini. Oh iya betul. Ibu ketinggalan. Aduh, gimana sih? Ya, ini yang ini dulu, yang LKPD 1 dulu. Nah ini simpan, disisihin dulu nih. Yang itu disimpan, sisihin dulu. Nah sekarang kita mau sesuai dengan sifat-sifat benda cair. Kita buktikan tadi berdasarkan materinya. Lihat nomor 1 apa baca? Bentuk benda cair, tidak tetap dan selalu berubah. Apa sih yang selalu berubah? Coba nanti dulu. Ini kita lakukan percobaan. Dibuka tutupnya. Pakai ibu ambil air ya. Oke, ini ada 2. Kita pakai 2 aja ya. Coba kita praktek yang 1. Bentuk benda cair tidak tetap dan selalu berubah. Tidak tetap itu artinya dia mengikuti waktu. Coba kamu tuangkan benda cair ke dalam wadah yang satunya. Kelompok. Itu tisunya dikeluarkan. Nah, ya. Nah, benda cair ini turun ke sini. Coba. Nah itu ya, belum. Satu dulu sesuai dengan ininya. Nah bentuknya yang di gelas atau di mangkok seperti mangkok atau dia malah berubah jadi botol. Dia tetap mengikuti wadahnya kan nih. Sama atau tidak? Sama wadahnya juga, wadahnya segi 4, dia juga segi 4. Nah, lihat abang lihat ya nanti ya. Lihat fokus di sini dulu. Lakukan percobaan sesuai dengan yang ada di LKPD. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sudah semuanya? Sudah. Tuangkan masing-masing cairan ke dalam wadah. Terus yang kedua, Tuangkan masing-masing cairan ke dalam wadah yang telah disediakan. tuangkan. Tadi udah tuangin benda cair ke dalam yang itu. Coba tuangin lagi ke situ. Nah dia berbentuk mangkok. Sama kan, mangkok lagi kan. Kalau dia ketika bulat, dia juga ikut bulat. Terus dia ini di belakang juga. Nah yang ke 4 apa? Coba sama-sama baca. Tuangkan Ya baca. Tuangkan kembali cairan ke dalam wadah semula. Perhatikan isi cairan. Tuangkan lagi isi cairannya ke tempat yang semula. Lihat. Sama atau tidak? Tuangkan lagi, coba sekali lagi. Nah itu air. Oke, sekarang tuangkan minyak goreng dan itu cairan hitamnya. Ya, tuangin ke tempat yang kosong. Coba. Kesini, apa? Kayak diri. Lihat ke kelompok masing-masing ya. Ampun, gemas sekali ibu lihat. Oke, ya kan. Coba tuangin lagi ke tempat semula. Nah, coba itu kan harus tutupnya. Ya, oke sama. Berkurang atau tidak isinya? Tidak. Isi itu sama dengan volume. Ya. Terus yang ke-6, Yang kelima, Bu. yang kelima. Yang kelima baca dulu 1, 2, 3. Coba kamu genggam air yang ada di botol di dalam mangkuk. Ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Coba genggam itu gimana? Nah, ya genggam. Semuanya coba setiap kelompok dekatin lagi. Nah, coba genggam. Bisa nggak kamu genggam? Tidak bisa.
Genggam. Coba kamu genggam pulpen. Bisa. Nah, kenapa kok dia tidak bisa digenggam, yang pulpen bisa digenggam? Oh, dia benda cair. Kalau pulpen? Benda padat. Benda padat. Sama, bisa semua pegangnya. Kalau ada yang bisa genggam air, siapa? Nah, netes lupa. Tidak bisa digenggam, ya kan? Lanjut nomor berapa lagi? Nomor 6. Nomor 6. Perhatikan kendaraan di dalam botol yang dimiringkan. Nah, coba dimiringkan dikit tuh. Nah, boleh tuh yang hitam dan itu miring bentuknya. Rata bang, rata. Oke, cukup pak. Nah, sebelah sini miring. Yang di dalam botol juga boleh kak, nggak harus yang di mangkok. Nah, coba. Nah, dimiringkan dan tetap rata. Lanjut nomor 7. Ayo semangat, apa nomor 7? Masukkan selembar tisu ke dalam air berwarna. Perhatikan hal yang terjadi. Nah, sekarang gini, tuangin dulu airnya ke dalam mangkok yang kecil. Yang enggak, ini air yang di mangkok besar tuangin dulu ke mangkok kecil. Nah, yang dalam mangkok ini, nah kamu kakak simpan di atas ini aja. Nah, ya. Kakak juga ikutin yang ini aja. Nah, kalau mau air putih tak apa-apa, minyak goreng tak apa-apa. Nah, dilipatin kayak yang di video, langsung. Ah, coba celupin satu aja. Boleh ada yang mau air putih? Ini bu kurangin dikit. Ini kurangin dikit. Iya boleh. Saya mau. Ini Saya kurangin dikit. mau. Ya. Belum. Belum. Belum ada apa-apa. Ada apa-apa harus langsung. Kakak duduk biar kelihatan kulitnya. Nah, nih coba. Langsung mau bohong. Boleh. Satu aja boleh, 4 boleh. Semuanya boleh. Itu kenapa? Itu airnya lebih tinggi daripada apa air yang di tisu lebih tinggi. Nyaku udah jatuh, Nyaku udah jatuh. Tuh, ini lebih tinggi kan kak? Nah, Udah jatuh. kenapa dia bisa naik ya? Ini sekitar. Berat. Kenapa dia? Udah ngalir. Ini udah banyak belum? Belum. Ini meresap. Ini kakak. Belum ya Allah. Udah ini udah jalan dia tuh. Jalannya sedikit. Nah sekarang ibu mau tanya, kenapa kok air yang di tisu ini bisa lebih tinggi daripada air di sini? Nah, kan dia di sini kan, airnya cuma, nah, sedikit kan. Jadi dia meresap. Kok dia bisa meresap? Kenapa? Yuk, karena tisu memiliki pori-pori atau celah-celah yang lebih kecil. Jadi, nah, Nyaku udah. dia bisa meresap. Yang itu dituangkan mangkat. Ketika menuangkan yang di sebelah sana lebih tinggi atau lebih rendah? Tinggi. Lebih tinggi. Nah kakak sebelah sini, coba tuangkan air yang di gelas ini. Nggak apa-apa. Nah. Oke. Nah ketika menuangkan tadi apa? Airnya lebih sedikit. Karena dia ada celah di sini kan. Karena dia punya celah-celah yang sama kayak baju dan juga meresap, ya kan? Nah sekarang kalian isi nih. Kalian sudah melakukan percobaan, kalian isi di dalam kelompok. Nah ini dia agak dimajukan ini. Nah. Isi dulu isi jawabannya. Kerjakan LKPD-nya. Sama-sama tadi baca. Yang dilakukan sesuai wadah tidak? Ya, lihat baca sesuai. Iya kan sama-sama tentang itu dia. Kamu kasih jawaban ada yang nulis. Ya atau tidak? Iya
Jawab percaya diri sama kelompok kan ada jawabannya. Bisa sama-sama. Nah, ini jawabnya gini kan. Bentuk berubah sesuai wadah. Air berubah sesuai wadah atau tidak? Nah, ya. Kalau rendah kopi, minyak goreng. Ya siap sini es kentang. Nah, oli. Ya. Terus ini bentuk tidak berubah sesuai wadah, kerjakannya ke bawah ini. Nah, ini air bentuk tidak berubah sesuai wadah atau tidak? Jadi kan ada 4 kelompoknya. Kakak mau coba gitu sedikit. Nah, itu. Kan ada jawabannya tuh. Beratnya sama berubah tetap ada ukuran tidak besar. Lalu 21.000 kali meter. Mengalir dari pusat ke tempat lebih rendah, bisa naik ke atas air. Di situ jawab yang ini, sesuaikan bacaannya. Kerjasamanya. Ibu mau nilai ya? Ibu mau nilai. Nah, jangan salah kerja kelompok juga ibu nilai loh. Nih, lihat nih. Nama kamu, ada semuanya. Yuk, siapa yang kerja sama, siapa yang mampu, siapa yang cuma lihat di doang, kerja sama. Apa? Ya lanjut nih. Ini pilihannya di sini. Benda cair akan ini jawabannya. Nah, gimana? Udah selesai semuanya? Ya, tungguin ya. Semuanya KPD satunya? Sudah. Kita mau belajar RKPD yang kedua. Mau mengerjakan RKPD yang kedua. Bapak, ya semuanya RKPD yang kedua. Di RKPD yang kedua itu sudah di bawah ini. Ini apa ya? Oh, ini ada tulisannya bengkel motor. Kalau bengkel motor biasanya apa yang ada di bengkel itu? Oli. Iya, oli. Oli motor kan, benda cairnya. Benda cairnya aja Bu. Nah, ini apa ini kok ibu bikinin ini tulisannya apa? Nah, dari cairan tadi kita mau lihat kalau digabungkan disatukan. Dan ini dari yang bengkel yang hitam ya sana. Nih, sekarang kalau mengerjakan yang kedua semuanya gabung ke meja satu. Lepas RKPD-nya yang sudah dikerjakan sisihkan. Nah, RKPD kedua. Nah, di sini ada di sini semuanya. Benda cairnya bawa ke belakang. Nah, RKPD-nya ya nih, lomba nih kelompok ya. Cairan minyak gorengnya juga di bawah. Nah, ada yang membaca perintahnya, ada yang baca perintahnya. Nah, ini kan udah dikerjakan nih. Nih, lihat nih. Ini kotak pensilnya nih, ini. Nah, tapi bisa nih dibaca. Nah, coba kalian baca petunjuknya, petunjuk kerja. Kalian percobaan yang kedua ini untuk lupa mengetahui pencemaran lingkungan air. Kenapa ibu udah buat ini? Ini ada Sungai Kapuas buatan. Nih, ya. Nanti ada cara kerjanya, ada alat dan bahannya. Alat dan bahannya mana? Ada yang bawa pasir, ada yang bawa batu, ada yang bawa tumbuhan.
kelompok 2? Ya. Kelompok 1 membaca petunjuk kerja kelompok 1. Kelompok 2 membaca petunjuk kerja kelompok 2. Dibuka. Nah, dibuka. Apa ini? Oh, mana yang batu? Ini batu. Ini pasir, Bu. Oh, ini pasir kelompok 1. Hati-hati ya. Tuangnya. Terus ya. Nah, ini yang ada cairan hitam tadi kelompok 2, kan? Yang hitam, cairan hitam, bengkel motor. Nah, yang itu limbah perumahan karena minyak goreng ibu-ibu biasanya masak. Nah, sekarang baca petunjuk KKPD kelompok 1. Yang ini kelompok 1. Ini. Nah, baca petunjuk 1. Satu dulu Bu, nomor 1 dulu petunjuk kerjanya. Apa? Kan pasir ke dalam wadah. Kalau kelompok 2? Kan pasir. Nah, coba kita masukkan pasir ke dalam wadah. Nah, pakai ini. Nah, ambil pakai wadah ini, masukin ke dalam. Nah, ini, masukin ke dalam. Ini. Boleh sih satu cantik boleh. Jadi nanti kena matanya. Kelompok 1 juga. Oh, Pak mau pakai ini. Oh ya udah. Aduh, kerjasamanya giliran ya. Nah, yuk sini masukin sini dulu. Ada yang pegang ininya, ini pegang loh. Nanti. Nah, lanjut kelompok 2. Apa yang nomor 2? Masukkan batu, yang lainnya pasirnya susun dulu. Yang belum ini masukin batunya, diratain dulu dong kali ini. Digeser kompak dong, kerjasamanya. Ayo. Nah, kenapa sih kalau kita masukin batu sama ini? Boleh, semuanya boleh. Nah, lanjut. Yang petunjuk ketiga, kelompok 1 apa? Ketiga ada yang baca petunjuknya. Kelompok 2? Nah, ya para siswa menyusun tumbuhan di atas batu. Kelompok 2 juga, oh sama. Ayo ambil tumbuhannya. Di atas batunya tak. Nah, ya. Nah, terus apa lagi? Apa? Lanjut ya, ada yang baca petunjuk. Belum apa? Apa yang keempat? Kelompok 1 dulu. Bentar dulu. Kelompok 1 apa? Itu kan kamu ya. Nah ini karena kamu mau menuangkan ini begitu. Nanti sama-sama mengamati kelompok 1 dan kelompok 2 itu. Ini punya kelompok berapa dulu? Yang dulu Kak, ini Kak. Nah, ini kita tambahkan. Ini dari kelompok 1. Nah, waduh, ini Sumika puasnya. Nyali. Tapi nanti hati-hati ya, ibu ambilin alasnya. Ini loh, hasil kakak nanti dia bagian tuang-tuangan. Enggak ya? Tadi kelompok
limpahnya, ya kan? Lanjut, berarti kelompok ini dari BK. Ada yang pegang itunya ya, ada yang menuangkan. Coba tadi kelompok, Bang, baca Bang, mana Bang? Itu RKPD-nya Bang. Yang di sisi Bang, itu Bang, itu Bang. Peta rahasia. Yang keempat apa? Suara yang kuat. Rebecca baca, Rebecca yang kencang, Rebecca. Siswa menuangkan masing-masing cairan ke dalam wadah berisi pasir, batu, dan tumbuhan. Cairan, ayo. Kakak boleh tuangin cairannya. Oke, lanjut. Rebecca. Berarti. Oh, udah biarin. Bagian. Nah, kita lihat. Lancar atau tidak airnya? Mengalirnya? Ya kan? Ya, ada yang ngalir kan? Coba nih, kalau sambil nunggu airnya netes, kelompok 2. Apa kelompok 2? Nah, ada yang megangnya ya Kak ya? Pegang ya. Ya, menuangkan cairan. Banyak enggak Beka? Ada yang itu enggak? Ada yang ngatain aku ada. Ini aku ada sih. Ada nih. Ada seng. Aku ada. Empok 2, tuangin cairannya Kak. Kan? Nah, boleh Abang mau tuangin air. Ya Kakak, tumpahin semua Kak. Ya. Abang ambil airnya Bang. Geser Kakak. Pelan-pelan ya. Awas terus siram. Pelan-pelan. Ya tidak sampai muka. Ya, nanti. Ya. Ambil lagi. Udah cukup nih. Itu ngalir airnya. Lagi nggak boleh Bu, lancar ya Bu. Oh, lancar. Tapi sedikit ya. Ini kita ini banyak kan lagi. Ah. Lagi. Oh, udah. Wah, berhasil. Ini kami banyak. Ini keren. Alvaro. Udah. Nah, airnya netes semua kan itu. Sudah tumpah belum? Udah ya, udah tumpah kan? Udah, Alvaro udah. Oke. Ini bengkel motor tadi cairannya berwarna hitam. Terus ada Komplek. di atas ini ada apa tuh? Ada itu Bersih atau kotor airnya? kotor. Kotor. Karena tercampur dari bengkel motor dan kalau Minyak. perumahan tadi apa limbahnya apa? Minyak. Minyak apa? Minyak goreng. Ya, ada apa di sini? Kalau minyak goreng berarti di atasnya ada ini loh, di dalam atas air ini ada Ini lantinya. minyak kan? Ada minyak. Iya, itu lantinya buat mandi nanti. Airnya mana jernihan mana air ini? Kotor. Ini berarti air yang di sungai sudah kotor kan? Nah, oke. Sudah semuanya ngalir. Nah, percobaan selesai, boleh diaduk. Nah, semuanya sudah kita melakukan percobaan tadi. Kalian mengerjakan RKPD yang kedua berdasarkan pengamatan dari benda cair yang kalian tuangkan tadi. Benda cair itu kalian tuangkan terus kalian kerjakan dulu ya. Oke, kerjasama dengan kelompoknya. Abang juga. Kakak. Ayo. Kerjasama dengan kelompok.
akan mempresentasikan hasil percobaannya dari yang tadi benda cair kita tuangkan itu. Lanjut ke sini. Yang pencemaran di sini. Oke. Kelompok 1 tadi siapa yang mau maju? Mau membacakan? Dayang sama Desti. Kita istirahat. Katanya udah ada. Ayo berdiri depannya Dayang. Bacakan hasilnya yang pertama, percobaan pertama. Teman-teman, sini geser sini dah. Nah, lihat nih, Dayang mau membacakan hasil rangkuman kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke, sini. Rangkuman percobaan. yang pertama. Benda cair akan tetap sesuai wadah. Terus Benda cair tidak dapat digenggam. Benda cair melalui rata. Benda cair mengalir melalui tempat terendah. Benda cair dengar ya kelompok 2. benda cair permukaannya Lanjut. Kak, yang percobaan kedua. Atau mau sama-sama percobaan 1 sama 1 percobaan 1. Ini Kak. Ini Kak. Dengarin ya. Kita cocokkan jawabannya. Ini rangkuman percobaan baca nomor 1 sampai nomor 6. Kelompok 2 akan membacakan Kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompoknya ya. Rangkumannya. Ayo, rangkuman percobaan. Baca yang kuat Kak. Yuk. benda cair dapat Meresap mengalir dan bermakna. Dengar ya, benar atau tidak nih? Tadi di kelompok 1 benda cair akan berubah sesuai wadahnya. Kalau kelompok 1 tadi, kelompok 2 ya, benda cair akan berubah sesuai wadahnya. Kalau kelompok 1 benda cair akan tetap sesuai wadahnya. Jadi mana yang benar nih? Ya, berubah kan? Dia akan berubah sesuai dengan tempatnya. Tadi bulat, dia juga ikut bulat. Dia persegi juga ikut persegi, ya kan percobaannya. Nah, terus ibu tahu dua, benda cair tidak dapat digenggam. Kalau kelompok 1 benda cair juga tidak dapat digenggam. Benar atau salah? benar. Benar. Terus Benda cair mengalir dari tempat ya sama, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Kan tadi dituangkan dari atas ke bawah. Berarti yang atas itu tinggi kan, yang di bawah rendah. Yang kelima, benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Seperti apa tadi percobaannya? Percobaan pada tisu. iya, pada tisu. Yang keenam, permukaan benda cair permukaannya akan selalu rata. Benar semuanya. Nah, lanjut yang pertama duduk, lanjut yang presentasi yang kedua, pelajaran PKN. Semangat Bu, semangat. Yang kedua. Nah, ini lihat ya. Tadi kalian sudah melakukan percobaan. Yang kelompok 1 itu ada namanya Komplek Perumahan Lestari. Ibu-ibunya tadi percobaannya pakai minyak goreng ya kan. Nah, sekarang kita mau dengar nih hasil rangkuman dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baca soalnya nomor 1 dulu. Ya, kelompok 1 dulu. Apakah yang terjadi setelah Lihat sini, perhatikan semuanya, perhatikan. menuangkan cairan
Cairan mengalir dalam wadah dengan lancar dan menyatu menjadi satu. Apakah cairan yang dituangkan dapat mengikat dengan sempurna? Ya. Setelah semua cairan menyatu, perubahan apa yang terjadi pada semua buatan? Air menjadi kotor dan berminyak. Terus ini kesimpulannya, rangkumannya. Kesimpulan dari hasil percobaan apa? Kelompok 1, dengarin kelompok 2. Mereka mau membuat kesimpulan dari hasil percobaan kelompok 1 tadi apa? Air yang mengalir. Kita harus menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang limbah oli ke sungai. Nah, minyak goreng ya kan ke sungai. Kenapa tadi? Karena di air itu ada keluar minyak-minyaknya ya kan. Terus kelompok 2 ya. Apa yang tadi telah disebutkan? Apakah cairan mengalir ada disebabkan karena ada sampah yang apakah cairan yang dituangkan dapat mendapatkan sempurna? Tidak, karena ada sampah yang menyumbat. Terus semua cairan menyatu, berubah apa yang terjadi pada sungai buatan air menjadi kotor dan berminyak. Nah, kesimpulan dari kelompok 2 apa tadi? Semuanya perhatikan kesimpulannya. Kita harus menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah cairan Ya, cairan. Di sini, nah, boleh duduk dulu. Semuanya perhatikan ke atas meja ini nanti ya. Dulu. Mau nyanyi dulu nggak ya? Mau. Biar semangat. Mau nyanyi apa ya? Pelangi. Hah? Pelangi-pelangi? Karena mendung. Aduh, ayo kita nyanyi pelangi-pelangi. Tapi sambil tepuk tangan. Aduh, panas ya. 1, semangat. Mukanya senyum dulu. Ayo semangat ya. 1, 2, 3. Alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa bernama? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya, masih ngantuk? Aduh, tidur dong. Nah ya, dengarin tadi. Kelompok 1 dan kelompok 2 udah maju percobaan yang kedua. Jadi di sini ada perbedaannya. Ada yang mencoba pakai tadi cairan air saja dan minyak goreng. Kelompok 2 air saja dan larutan kopi. Ya. Nah, nanti Ibu akan bahas tadi hasilnya itu. Apakah benar nih kelompok 1? Nih, kelompok 1 tadinya. Oke, kelompok 1 yang kelompok 1 kita sama-sama periksa, koreksi. Dengarin kelompok 1, kelompok 2 aja perhatikan, lihat semuanya, lihat ke Ibu. Tangannya di atas meja semuanya. Adab duduk yang baik. Ya, lihat ke Ibu sini. Ya. Apakah yang terjadi setelah siswa menuangkan cairan? Kelompok 1. Cairan mengalir ke dalam wadah dengan lancar dan menyatu menjadi satu. Kenapa lancar? Karena di sini tadi ada percobaan pakai sampah plastik, tidak? Tidak. Kalau kelompok 2 dia tidak lancar karena di dalamnya ada sampah plastik. Nah, apakah cairan dituangkan dapat meresap dengan sempurna? Kelompok 1 iya, kelompok 2 tidak. Karena tadi apa? Ada sampah, potongan sampahnya. Setelah semua cairan menyatu, perubahan apa yang terjadi pada sungai buatan? Nah, jawabannya hampir sama. Air menjadi kotor dan berminyak, ya kan? Karena di sini tadi ada oli, ada minyak goreng, terus di atasnya jadi ada minyak, jadi kotor kan? Kalau kita membuat
membuang cairan sampah dengan sembarangan, dia juga akan kotor, ya. Nah, terus kesimpulannya juga hampir sama. Nah, perbedaannya apa? Sampahnya saja, ya kan. Jadi kita juga tidak boleh membuang sampah supaya selokannya aliran air kita tidak tersumbat. Tadi sudah dipresentasikan, sudah buat juga rangkuman dan kesimpulan setiap kelompok. Ada yang mau menanggapi tidak dari kelompok tadi? Dari hasil percobaan saya kelompok 1 mau menanggapi. Kelompok 1 tadi salah nih jawabannya, harusnya ini. Ada enggak emang jawab? Atau kelompok 2 tadi ada keselewat sedikit misalnya. Ada yang mau menanggapi? Ada atau tidak? Nah, perhatikan ibu lagi jelaskan ya. Nah, terus kalian tadi sudah membuat alat peraga, sudah melakukan percobaannya, terus juga sudah mempresentasikan. Sekarang ibu mau apa yang terjadi jika cairan oli kita buang ke sungai? Pertanyaannya kotor ya, terus suaranya berminyak, iya benar. Terus apa lagi? Ada sampahnya. Hitam, ya. Iya, hitam kan jadi kotor, hitam jadinya kotor. Terus coklat juga, iya kan. Coklat, siapa yang sering lewat sana? Oh iya, emang airnya warna apa? Itu Bu, warna es teh. Hijau. Dikasih apa warna hijau? Udah ya. Terus sekarang ibu mau tanya, jadi cara kita mencegah pencemaran tadi, pencemaran terhadap air itu gimana? Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Terus angkat tangannya. Jawabkan suaranya jangan bisik-bisik. Ya, membersihkan selokan. Tidak membuang sampah. Nah, apalagi ya tidak membuang sampah ke laut. Terus berdasarkan percobaan tadi tidak apa? Ya, membersihkan lingkungan. Terus dia warna ini jadi apa? Tadi apa? Hitam. Terus apa? Kuning kotor karena apa? Tidak boleh membuang oli. Misalnya limbah oli tidak boleh. Ya, sampah juga tidak boleh. Nah, sekarang waktunya mengerjakan evaluasi. Kembali ke kelompoknya ke kursinya masing-masing. Oke. Nah, ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Tulis namanya. Nah, langsung kerjakan masing-masing. Fokus, konsentrasi. Geser ya, ya. Kerjakan tulis masing-masing. Oke, selamat mengerjakan. Fokus, kerjakan, konsentrasi sendiri. Tulis nama panjang. Duduknya yang bagus. Nah, duduknya yang sopan ya, yang baik ya. Kerjakan, fokus. Kerjakan masing-masingnya ya. Baca soalnya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sekarang kumpulkan, ibu ambil ya bukunya. Kasih Kak. Jangan lupa nih, tulis namanya. Ya, kalian boleh baca-baca kok.
Ibu koreksi sebentar. Kamu boleh baca bukunya di meja masing-masing. Baca ya. Ya. Nah, dengar nih, Ibu mau kasih tahu hasilnya. Nilainya dari 8 yang masuk, nilainya di atas rata-rata semua. Hebat tadi. Karena belajar terus tadi melakukan percobaan, bekerja sama kelompoknya, jawabnya juga soalnya. Kita mau sama-sama, Ibu mau kita membuat kesimpulan. Ya. Kita membuat kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembelajaran tadi. Dan sekarang dulu simpan dulu bukunya. Nah, sekarang kita mau membuat kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Tadi kita belajar tentang benda cair, kan? Tapi benda cair kan kita belajar tentang sifat dan ciri benda cair. Ketika benda cair tadi kita lakukan percobaan ke tisu. Tisunya tadi ngapain jadinya? Apa yang terjadi? Loyo gara-gara apa? Layu. Gara-gara ada air, dia meresap. Jadi yang tadi tisunya bisa dikipas-kipasin, tisunya jadi berat, jadi tidak bisa dikipas-kipasin lagi. Karena apa? Dia ada memiliki apa tadi? Kalau tisu? Apa suaranya Bu? Ya, celah-celah kecil. Terus tadi ketika dituangkan, volumenya bisa berubah atau tetap? Volume, jumlah apa isinya? Tetap, ya. Itu berarti apa? Volume air tetap. Terus dia masuk ke celah-celah kecil. Kemudian kalau dituangkan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi cairan itu, benda cair itu mengalir dari yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terus manfaat air tadi apa aja? Air untuk masak bisa, untuk mandi. Angkat tangannya. Terus apa? Untuk minum, untuk apa Kak? Oh, buat kopi minum juga. Sirup, mandi ya. Kalau bajunya kotor diapain? Iya, dicuci. Abang, kalau di rumah air dipakai untuk apa Bang? Untuk minum. Terus? Oh, mandi. Ya, berarti aman Pak. Air untuk minum. Ya, kita juga iya, untuk mandi, untuk masak, cuci baju, cuci piring. Jadi kalau air banyak kegunaannya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, apa? Kebersihan air kan? Jadi mau nggak kalau gosok gigi pakai airnya yang kotor? Mau nggak kalau misalnya beli nih jajanan sirup tapi airnya belum dimasak, mau nggak? Kenapa bisa? Iya, bisa buat satu perut ya kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya, ya tadi sekarang gimana sih perasaannya udah lakukan percobaan, lebih enak nggak? Ngerti tak tadi kalian waktu menuangkan, waktu kalian melakukan apa, nuangin air ke dalam wadah satu ke tempat yang lain, terus menuangkan cairan yang tadi jadi satu, terus kita bikin sungai tadi. Mengerti nggak tentang pelajaran? Jadi enakan mana? Baca buku terus atau kalian melakukan percobaan? Ya, lebih ngerti ya maksudnya ya. Nah, terus sekarang perasaannya udah melakukan tadi, sedih, pusing, encok, atau happy? Iya,
ada yang pegang, ada yang nuangin, ya kan, supaya tidak tumpah. Makanya disuruh kerja sama. Nah, terus apa yang paling disukai? Percobaan yang mana yang paling disukai? Menuangkan air ke Dalam botol. Oh, yang ini yang sungai ya, waktu kita bikin sungai. Ah, Sungai Kapuas. Nah, kelompok 2 ada yang tadi udah kesulitannya, udah yang disukai apa? Ke dalam sungai buatan. Ya, kan? Berarti nanti tetap karena kita sudah melakukan percobaan, Tuhan kasih air nih, hujan. Kalau airnya biasanya kering, biasanya kesusahan air, jadi airnya ditampung air yang bersih atau kotor? Bersih. Tuhan menurunkan hujan supaya kita tidak kekeringan. Jadi nanti kalau sampai rumah, aduh kata ibu nggak boleh nih buang oli sembarangan. Apalagi kalau buangnya ke bak mandi, ya kan? Nggak boleh, nanti mandi oli tubuhnya jadi hitam glowing ya, hitam. Ya, jadi sekarang karena kita sudah belajar tentang air, sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan, terutama sungai dan air, ya laut juga. Boleh nggak kita buang sampah? Boleh nggak buang cairan sembarangan? Aduh, minyak goreng nih, aku nggak suka sayuran minyak nih, buang jalan minyaknya ke sungai, boleh nggak? Boleh. Ya. Semuanya harus kita syukuri pemberian Tuhan, baik itu air maupun rezeki yang ada di rumah. Kesehatan juga rezeki, kita bisa sekolah hari ini, bisa bertemu sama-sama juga rezeki dari Tuhan. Oke, sekarang Ibu minta pelajaran kita sudah berakhir, boleh beresin bukunya. Nah, sebelum pulang, baiknya kita berdoa. Ibu minta Alvaro pimpin doa untuk kita sebelum pulang ke rumah masing-masing. Doa selesai. Selamat siang. Siang, Bu. Ayo, selamat siang. Semoga pulang sampai ke rumah dengan selamat, happy. Terus nanti kalau ada yang ngantuk-ngantuk di sini boleh masih tidur. Nanti belajar lagi buat pelajaran besoknya. Oke, selamat siang. Jalan dulu. Yo, dadah. Sehat-sehat ya, Kakak. Ya, Bu.